Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi siapapun yang melihat video ini di waktu-waktu tersebut. Pertama-tama, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Semarang akan menampilkan video tentang asesmen performa atau unjuk kerja, di mana disusun oleh saya sendiri, Farida Distian, dan rekan saya yaitu Kolili. Nah, di sini adalah penyelesaian dari tugas mata kuliah evaluasi dan supervisi pendidikan matematika, yang mana kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Alam atau FMIPA. Nah, yang pertama, konsep asesmen unjuk kerja. Jadi, asesmen unjuk kerja atau asesmen unjuk kinerja merupakan suatu bentuk asesmen otentik yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai konteks sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya, karakteristik dari asesmen unjuk kerja. Menurut Mertel 1992, performance assessment atau asesmen unjuk kerja mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengkreasikan suatu prosedur atau terlibat dalam suatu aktivitas atau perbuatan. Misalnya melaksanakan langkah-langkah menggambar garis dalam sebuah segitiga. Yang kedua, yaitu ketepatan prosedur lebih penting daripada hasil. Manfaatnya sendiri, menurut Steinmark tahun 2000, yang pertama, memberikan kesempatan siswa untuk memperlihatkan kemampuan siswa bak kecepatan maupun ketepatan. Yang kedua, melakukan pengorganisasian dan pemikiran siswa sendiri. Yang ketiga, memahami bahwa matematika bukanlah serangkaian peraturan untuk diingat atau diikuti, tetapi lebih kepada prosesnya. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi. Terakhir, memahami kekuatan dan kegunaan matematika. Selanjutnya, kegiatan ini dilakukan di SMP Agus Salim Semarang, di mana pelajarannya yaitu pelajaran matematika materi peluang yang dilakukan di kelas 8U. Bentuk asesmennya yaitu asesmen unjuk kerja. Nah, untuk asesmen yang kami lakukan di kelas 8A itu sebagai berikut. Jadi di sini ada identitas dari asesmennya tersebut, kemudian ada langkah-langkahnya dan penugasannya. Kemudian ini adalah lembar untuk mengetahui prosesnya. Peserta didik diminta untuk melemparkan 2 buah koin logam, di mana untuk setiap pelemparannya dicatat oleh peserta tersebut. Ini dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, ini adalah penskoran atau penilaiannya. Jadi, yang kolom yang pertama di sebelah kiri itu ada identitas penilaiannya, kemudian di situ ada keterangan nomor kelompok, kemudian persiapan alat, langkah-langkah kerja, dan waktu. Kemudian di tahap pelaksanaan itu ada penggunaan alat dan kecermatan dalam bekerja. Kemudian pada tahap pelaporan, yaitu ada penulisan hasil laporan dan ketepatan menjawab, dan yang terakhir adalah skornya. Catatannya, pada penskoran untuk setiap kegiatan di atas, yang pertama, ada kegiatan persiapan, skor 2 apabila siap alat, langkah kerja, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Skor 1 melakukan salah satu, dan skor 0 tidak melakukan keduanya. Kemudian yang kedua, kegiatan melaksanakan mendapatkan skor 4, di mana ketika menggunakan alat dan kecermatan bekerja yang baik. Mendapatkan skor 3 ketika melakukan kesalahan 1, namun tetap dilakukan dengan baik. Kemudian mendapatkan skor 2, keduanya dilakukan kurang baik, dan mendapatkan skor 1 itu tidak melakukan sesuai dengan rubrik yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu pada kegiatan pelaporan mendapatkan skor 4 ketika tanpa kesalahan, skor 3 ketika ada sedikit kesalahan, dan skor 2 ketika ada banyak kesalahan. Dan yang terakhir skor 1 ketika tidak melakukan sesuai dengan rubriknya. Kemudian yang keempat yaitu jumlah skor dapat diubah dalam skala 0 sampai dengan 100. Nah, di sini ada pedoman penskoran yang mana kan memang ada 3 tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, deskripsinya yaitu mempersiapkan alat, langkah-langkah kerja, dan waktu yang digunakan.
dengan skor 0 sampai 2. Kemudian tahap pelaksanaan dengan deskripsi kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti penggunaan alat dan bahan, kecermatan dalam bekerja, skornya 0 sampai 4. Kemudian pada tahap pelaporan, deskripsinya yaitu ketepatan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai, seperti bentuk, hasil laporan, dan ketepatan menjawab pertanyaan dengan skor 0 sampai 4, di mana total skor yang akan didapat adalah 0 sampai 10, yang mana tadi di catatan bisa diubah dalam skala 0 sampai dengan 100. Baik, berikut adalah contoh praktek asesmen unjuk kerja.
Berikut adalah contoh pengerjaan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi di sini ada hasil dari peluang pelemparan 2 buah koin logam dan peluang pelemparan 1 buah dadu. Kemudian di situ ada pelaporan sekaligus menjawab pertanyaan. Ini contoh yang lainnya. Sekian video tentang asesmen unjuk kerja dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.